Sejak awal ini kita menyimpulkan bahwa ini pembunuhan berencana. Karena laporan awalnya itu adalah laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan adanya penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Memang ini sangat banyak jadi muncul ini. Makanya kita harap kepada wartawan untuk meng-cross check sebab dan akibat dan secara transparan sehingga tidak dipojokkan keluarga. Kesejahteraan pun itu tidak bisa dijadikan alasan. Makanya saya bilang tadi kan bisa kenakalan, bisa itu. Tapi kalau berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Ya memang itulah tentara. Menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik. Sebenarnya yang diculik itu 2 orang. Dan Pas Pampres buka suara viral Pas Pampres didugaan nyaya pemuda hingga tewas. Dihukum yang setimpal menurut apa yang sudah dia perbuat. Pemerintah dan TNI harus bijaksana mengadili kasus ini yang semaksimal mungkin, yang seadil-adil mungkin. Kami mohon sekali sama Bapak Pemerintah Jokowi. Kami dari keluarga harap menuntut keadilan seadil-adilnya atas keluarga kami. Bagaimana keluarga kami yang tidak ada lagi yang mana dia orang yang menafkah kami, adik-adik kami, bapak kami, emak-emak kami. Awalnya memang yang penyiksaan yang berdarah di belakang itulah korban yang sebenarnya. Di Mas Gur itu? Iya, Mas Gur. Nah, cuman yang lain itu mungkin yang lain mungkin yang terjadi sebelum-sebelumnya yang tidak jadi korban. Tapi ini memang ini sangat banyak jadi muncul ini. Makanya kita harap kepada wartawan untuk meng-cross check sebab dan akibat dan secara transparan sehingga tidak dipojokkan keluarga. Tentara kalau sudah berbuat hukumannya berat. Jadi kalau Panglima bilang hukuman mati, ya itu Sabda Pandita Ratu, ya begitu. Ya memang begitu, tentara memang berat. Tidak ada tempat buat kesalahan untuk tentara. Ya itu betul Pak Amin tadi. Kesejahteraan pun itu tidak bisa dijadikan alasan. Makanya saya bilang tadi kan bisa kenakalan, bisa itu. Tapi kalau berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Ya memang itulah tentara. Sejak awal ini kita menyimpulkan bahwa ini pembunuhan berencana. Karena laporan awalnya itu adalah laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan adanya penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Kemudian memang dari hasil penganiayaan itu korbannya meninggal dunia. Tetapi apakah ini masuk dalam kategori pembunuhan berencana nanti akan diungkap oleh hasil penyidikan maupun oleh fakta-fakta persidangan. Sudah kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik. Sebenarnya yang diculik itu 2 orang. Tetapi yang jelas kita akan menerapkan hukum yang adil, objektif, dan transparan. Dan ini sudah menjadi atensi pimpinan baik Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Darat. Penyidikan sudah dilakukan oleh Pomdam Jaya setelah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya dan sudah ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu berinisial Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Untuk peran masing-masing serta motif ini memang belum bisa disimpulkan hingga saat ini karena masih terus didalami oleh penyidik, karena ada alat bukti yang masih terus dicari yang memang sengaja ini dibuang oleh pelaku untuk menghilangkan jejak, yaitu alat bukti kunci adalah telepon genggamnya si korban. Harapan kami kepada semua lapisan, karena kita negara hukum, mohon pelakunya bisa dapat dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Kalau prajurit TNI seperti yang disampaikan Pak Sulaiman Ponto, ya itulah bentuk pertanggungjawaban bahwa kita ini akan mendapatkan hukuman yang lebih berat, karena di samping nanti diterapkan pasal-pasal pidana umum, termasuk juga ada pasal pidana militer seperti pemecatan dan sebagainya. Nanti
Viral seorang pemuda asal Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Bireun, Aceh tewas di Jakarta diduga dianiaya oknum Pas Pampres. Pomdam Jaya turun tangan. Dalam unggahan viral tersebut korban dinarasikan diculik terlebih dahulu Dalam unggahan viral tersebut korban dinarasikan diculik terlebih dulu baru kemudian dianiaya oleh oknum Pas Pampres bersama 2 temannya. Peristiwa itu disebutkan terjadi pada Sabtu 12 Agustus. Korban juga sempat disebut mendapatkan ancaman jika tidak mengirimkan uang ke oknum Pas Pampres. Dalam unggahan yang viral di media sosial juga disebutkan surat keterangan penyerahan mayat diterbitkan oleh Polisi Militer Kodam Jaya atau Jayakarta pada Kamis 24 Agustus 2023. Oknum pelaku disebut Praka, RM dan berdinas di Kesatuan Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan Pas Pampres. Dimintai konfirmasi terpisah dan Pas Pampres Majen Rafael Granada Bay. Buka suara atas peristiwa tersebut, Rafael mengatakan Pamdam Jaya sudah turun tangan menangani dugaan penganiayaan itu. Terkait kejadian penganiayaan di atas, saat ini pihak berwenang yaitu Pomdam Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan adanya keterlibatan anggota Pas Pampres dalam tindak pidana penganiayaan, kata Rafael kepada wartawan Minggu 27 Agustus 2023. Rafael juga menerangkan oknum itu sudah ditahan di Pomdam Jaya. Jika terbukti melakukan tindak pidana hukum, oknum itu akan diproses secara hukum. Apabila benar-benar terbukti adanya anggota Pas Pampres melakukan tindakan pidana seperti yang disangkakan di atas, pasti akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, katanya. Dalam unggahan viral tersebut, korban dinarasikan diculik terlebih dulu baru kemudian dianiaya oleh oknum Pas Pampres bersama 2 temannya. Peristiwa itu disebutkan terjadi pada Sabtu 12 Agustus. Korban juga sempat disebut mendapatkan ancaman jika tidak mengirimkan uang ke oknum Pas Pampres. Dalam unggahan yang viral di media sosial juga disebutkan surat keterangan penyerahan mayat diterbitkan oleh Polisi Militer Kodam Jaya atau Jayakarta pada Kamis 24 Agustus 2023. Oknum pelaku disebut Praka, RM dan berdinas di Kesatuan Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan Pas Pampres. Dimintai konfirmasi terpisah dan Pas Pampres Majen Rafael Granada Bay. Buka suara atas peristiwa tersebut, Rafael mengatakan Pamdam Jaya sudah turun tangan menangani dugaan penganiayaan itu. Terkait kejadian penganiayaan di atas, saat ini pihak berwenang yaitu Pomdam Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan adanya keterlibatan anggota Pas Pampres dalam tindak pidana penganiayaan, kata Rafael kepada wartawan Minggu 27 Agustus 2023. Rafael juga menerangkan oknum itu sudah ditahan di Pomdam Jaya. Jika terbukti melakukan tindak pidana hukum, oknum itu akan diproses secara hukum. Apabila benar-benar terbukti adanya anggota Pas Pampres melakukan tindakan pidana seperti yang disangkakan di atas, pasti akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, katanya.